kabar nih? Halo Kak Widi, Alhamdulillah sehat. Kak Widi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih ya Ocha sudah mau bergabung nih di video kolaborasi antara Gen Indonesia, Mimbar Sopan, dan juga BPIP. Wah, ini luar biasa banget. Ada kesempatan untuk berbincang sama Ocha. Ocha ini nama lengkapnya saya bukan Ocha ya. Nama lengkapnya adalah Syahrozat Zalfanadia, tapi biasa dikenal atau dipanggilnya Ocha. Usianya 15 tahun tapi sudah berprestasi sejak usia 9 tahun, itu berarti kelas 4 SD di bidang robotik, luar biasa. Tapi sayang sekali nih kita nggak bisa ketemu langsung ya, karena Ocha juga lagi ada di luar kota, di Jawa Hmm. Timur ya, kampung halamannya ya. Iya Kak, di Probolinggo, Jawa Timur. Wah, jauh-jauh banget. Tapi terima kasih udah menyempatkan waktunya. Dan apalagi ini juga dalam masa pandemi, jadi otomatis kita ketemuannya lewat Zoom seperti ini secara online. Tapi nggak apa-apa, kita akan ngobrol yang seru tentang prestasi Ocha dan juga tentunya dengan apa ya, inspirasi-inspirasi yang bisa Ocha bagikan ke gen gen muda ya, generasi muda Indonesia seperti Ocha. Ocha, ini kan Ocha sudah punya banyak banget prestasi di bidang robotik, entah itu di dalam negeri maupun secara internasional. Korea Selatan juga pernah ya, bahkan di Singapura. Ini begitu luar biasa. Bahkan di tahun 2017, Ocha juga mendapatkan predikat yang nggak main-main nih sebagai ikon prestasi Pancasila di tahun 2017. Nah, tapi kita ngobrolin dulu deh tentang awalnya Ocha. Kenapa tertarik dengan robot? Kalau awal ketertarikan Ocha di dunia robot itu, karena pertama yang ngelihat ade Ocha itu, ade Ave, itu pertamanya pas masih masih TK, ikut ekskul robotik. Terus sering latihan di rumah, buat-buat robot atau buat-buat Lego lah gitu. Ocha penasaran, kok kayaknya asik juga ini robotik gitu. Akhirnya pas mau ada kompetisi robotik nasional, kompetisi pertama yang Ocha ikut, itu ADAV butuh tim untuk ikut lomba itu. Nah, daripada bingung mau cari tim lagi, akhirnya Umi sama Abi masangin Ocha sama Ade untuk jadi satu tim. Di lomba pertama Ocha ini, kategori robot soccer, robot main bola. Nah, dari situ Ocha mulai makin tertarik sama dunia robotik, makin sering ikut lomba, makin sering mempelajari juga tentang gimana sih dunia robotik itu. Nah, dari situ deh makin enjoy juga sama robotik gitu, Kak. Wah, ini jarang banget ya perempuan suka robot gitu. Biasanya kan sama boneka mainnya, kalau ini sama robot. Nah, ini juga ada yang menarik. Katanya Ocha sama adiknya Ocha kan tertarik untuk terjun di dunia robotik ini karena sebenarnya ada juga misi untuk membantu orang tua. Nah, ini gimana kok bisa kepikiran membantu orang tua lewat dunia robotik nih, Cak? Iya, jadi kan kalau misalnya dunia robotik ini, Ocha sama Ade jadi sering ikut lomba. Jadi kan dari prestasi-prestasi yang Ocha raih ini, jadi bisa banggain Umi Abi gitu. Atas prestasi-prestasi yang Ocha raih juga gitu. Oke, untuk pelajaran yang bisa dipetik sama Ocha lewat dunia robotik, tapi yang bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari Ocha itu kayak gimana sih? Kalau pelajaran yang dapat dipetik itu, belajar robotik itu melatih disiplin, melatih kedisiplinan kita, dan juga belajar tentang ketelitian. Karena untuk merakit sebuah robot itu kan kita harus benar-benar teliti. Kalau misalnya ada yang kurang atau kita ada yang salah sambung kabel, nggak jalan kan robotnya. Jadi kita harus benar-benar belajar teliti nih di dunia robot ini. Terus juga kalau misalkan kita buat robot kan harus membutuhkan coding, membutuhkan pemrograman. Yang dimana pemrograman itu kan agak sedikit rumit dan harus butuh-butuh belajar dengan tekun. Jadi dari robotik ini aku juga belajar cara belajar yang keras dan belajar yang tekun juga. Ya jadi dibutuhkan kesabaran juga sih dalam dunia robot ini karena harus merakit komponen-komponen yang kecil, nyambung-nyambungin kabel, yang dimana itu bisa dibilang rumit buat aku sama adik.
Selain itu di robotik ini juga melatih kekompakan tim. Karena setiap lomba pasti dibutuhkan anggota tim. Jadi misalnya di lomba ini kita butuh anggota tim 2. Jadi kan kita harus ngelatih kekompakan biar terus dapat juara gitu, Kak. Kita akan lebih menggali ke Pancasilanya nih. Pastinya kan kita selalu diajarkan atau di sekolah selalu ada pelajaran Pancasila. Nah, menurut Oce sendiri pelajaran Pancasila dan untuk direalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari Oce itu seperti apa sih? Kalau merealisasikan nilai Pancasila ke kehidupan sehari-hari Ocha, karena di Pancasila itu kan banyak norma-norma, banyak norma yang terkandung di Pancasila yang wajib dan bagus diterapkan ke kehidupan sehari-hari kita kan. Misalnya di Pancasila pertama, norma tentang keagamaan, kemudian ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, dan masih banyak norma-norma lainnya lagi yang bisa kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Kalau untuk contoh sederhananya sih, mungkin kita bisa saling menghargai dan rukun sesama warga negara Indonesia, mungkin Kak, kayak gitu. Dan sebenarnya nggak terlalu sulit ya, kita nggak perlu jauh-jauh untuk merealisasikan apa itu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena ternyata memang dalam proses Ocha berprestasi membuat robot itu juga ada nilai-nilai Pancasila ya. Tadi ada gotong royong juga, itu kan teamwork kan, dan itu juga sudah mengandung nilai Pancasila, begitu saling menghormati juga. Nah, untuk Ocha sendiri, apakah menurut Ocha seberapa penting sih Pancasila ini bisa direalisasikan oleh generasi muda pada khususnya nih, Kak? Sangat penting, pasti sangat penting untuk direalisasikan ke generasi muda sekarang. Misalnya, mungkin contoh pengalaman Pancasila yang perlu dilakukan kali ya, Kak. Saya yang pertama bisa menghargai keberagaman dan menghormati pengalaman orang lain. Jadi walaupun keberagamannya beda sama kita tetap nggak boleh ngejudge, menghina, karena kan kita tetap satu. Kemudian contoh lainnya, terus berkarya dan terus berprestasi. Seperti apalagi kan kalau saat kayak gini, saat pandemi, yang kita butuhin kan kerjasama antar warga negara untuk tetap misalnya menjaga kebersihan, tetap mematuhi protokol kesehatan biar virus COVID ini cepat berlalu hilang gitu dari Indonesia. Jadi butuh kerjasamanya banget sih Kak untuk generasi sekarang ini, pentingnya. Sering banget ke luar negeri membawa nama negara gitu ya, lewat prestasi Ocha. Lalu ketika Ocha ada di luar negeri gitu, ketemu sama banyak orang yang juga berbeda negara, berbeda bahasanya, budayanya. Lalu apa sih yang Ocha bekali gitu loh ketika mau berangkat dari Indonesia, apa yang dibekali untuk nasionalisme Ocha sendiri ketika mau membawa nama Indonesia karena internasional, Kak? Pasti pas tahu mewakili negara Indonesia bangga banget sih dan ngerasa pede karena wah, aku nih udah bawa nama negara Indonesia nih, jadi harus terus percaya diri, nggak boleh minder sama negara lain, nggak boleh karena negara-negara lain. Karena waktu itu kan pertama kali aku ikut lomba ke luar negeri, kebetulan itu aku masih kelas 5 atau kelas 4. Jadi benar-benar tahun ya, masih kecil banget aja. Benar-benar kontestan yang paling kecil, paling muda. Jadi selalu tanemin ke aku sendiri kalau misalnya nggak boleh minder sama anak-anak yang lain, walaupun mereka lebih besar dan lebih berbakat mungkin, tapi ya aku selalu bilang ke aku nggak boleh minder sih, aku harus tetap percaya diri. Dan dari rasa percaya diri itu alhamdulillah jadi terus membawa nama baik Indonesia Kak di kancah internasional.
ada pengalaman unik yang paling nggak bisa dilupain sama Ocha nggak sih, yang berkaitan dengan rasa nasionalisme Ocha ketika mewakili Indonesia di luar negeri, Ca? Ada, Kak. Jadi Apa? untuk memori terkesan buat aku nih selama ikut kompetisi robotik di kancah internasional, Mhm, aku paling nggak bisa lupain ketika lomba di Korea Selatan, mhm, di mana itu aku alhamdulillah berhasil dapat juara satu lomba coding mission. Jadi aku harus program robotnya untuk mengikuti garis hitam dan mhm, alhamdulillah juara satu. Di situ aku merasa bangga banget karena mhm, aku bisa mengalahkan juara bertahan selama 3 tahun berturut-turut, yang mhm, itu dari negara Israel. Dan pas mhm. dipanggil namanya di atas panggung kayak kaget banget Kak, Bauer. Dan terharu banget aku bisa nih ngalahin juara bertahan dari 3 tahun yang lalu. Dan senangnya lagi dari aku naik ke atas panggung itu, rasa menghargai dari lawan-lawan aku yang lain kuat banget. Jadi walaupun yang menang aku dari negara Indonesia, mereka nggak menjatuhkan sama sekali. Malah terus nge-support dan ngasih aku hadiah. Dari situ aku merasa ini memori paling berkesan buat aku sih selama ikut kompetisi robotik. Apalagi disebutkan ya nama Ocha, nama Iya, lengkap, lalu juga dari asalnya, asal Indonesia, itu betapa bangganya Ocha dan benar. juga keluarga Terharu banget tentunya. dan bangga bisa bawa nama Indonesia di Korea Selatan kemarin. Ketika Ocha menang, lalu akhirnya dipanggil seperti atlet gitu yang mewakili Indonesia, ketika menang akhirnya dikumandangkan lagu Indonesia Raya begitu di situ. Ada nggak di situ? Terus gimana perasaannya Ocha? Pasti perasaannya bangga banget sama terharu. Dan Ocha sempat tetesin air mata sih waktu naik ke panggung dipanggil atas nama negara Indonesia. Jadi sempat terharu banget karena Ocha juga waktu itu kan masih kecil. Jadi wah, aku bisa ternyata nih. Jadi akhirnya terharu banget sampai netesin air mata karena berhasil bawa harum nama Indonesia pas di internasional itu. Oke, harapan ke depannya Ocha seperti apa sih? Untuk harapan Osha ke depan, untuk masa depan itu terus maju. Osha harus terus maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains. Juga mampu, bukan Osha aja, di seluruh anak-anak di Indonesia. Harapan dari Osha adalah terus maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga bisa sejajar dengan negara-negara lain yang maju juga dalam sains dan teknologi. Jadi harapan Ocha ya anak-anak di Indonesia ini nggak merasa tertinggal di bidang sains dan teknologi. Karena negara Indonesia itu justru punya banyak anak-anak yang cerdas. Ya pasti bisa sih, pasti bisa sejajar dengan negara-negara lain yang sudah maju. Jadi harapan Ocha itu. Jadi bukan harapan untuk kehidupan pribadi Ocha ya, tetapi juga di Tapi mana untuk semua. generasi muda semuanya juga bisa berprestasi, dan syukur alhamdulillahnya kalau bisa membawa nama negara lebih harum lagi di kancah internasional seperti itu Iya, ya, Ca betul. ya. Iya. Terus kasih bocoran dong sedikit lagi nih, mimpi Ocha mau menciptakan apa lagi nih robot nih? Kalau untuk cita-cita Ocha sendiri sih, dari kecil cita-citanya nggak pernah berubah, mau jadi dokter spesialis anak, yang dimana Oke. nanti alat-alatnya itu semuanya serba robotik. Ya, Ocha kan ini masuknya adalah usia generasi muda ya. Waduh, kalau generasi muda kayaknya erat banget sama media sosial. Ada TikTok, ada Instagram, dan kita banyak banget ngelihat informasi-informasi yang kadang ada hoax-nya gitu. Nah, kalau Ocha sendiri ngelihatnya seperti apa sih? Kalau Ocha sendiri, kalau lihat berita mungkin atau info-info yang belum pasti atau bisa dibilang hoax, itu jangan asal share-share berita sih. Misalnya Ocha baru dapat berita nih dari teman Ocha, terus langsung Ocha share lagi ke teman Ocha yang lain. Enggak, jadi harus sharing dulu. Sama biasanya aku kalau dapat info-info yang kurang jelas, tanya-tanya ke Umi Abi
biasanya ini bener gak, Bi emang kayak gini ya? Baru setelah dapat info yang jelas dari Umi Abi, akhirnya aku baru deh sharing ke teman-teman yang lain. Dan juga intinya jangan mudah percaya juga sama berita yang kita dapat dari di media sosial atau info-info yang kita dapat dari media sosial sih Kak. Karena kan sumbernya kita juga belum tahu, ini sumber dari mana sih belum jelas kan. Jadi ya jangan mudah percaya dulu. Ya, apalagi banyak banget informasi-informasi di media sosial yang bertebaran yang kadang juga mengandung nilai-nilai perpecahan. Oke, Ocha, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sebelum kita pamit-pamit, gimana kalau kita ucapkan bareng-bareng semangat Pancasilanya ya? Salam Pancasila gitu bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Salam Salam Pancasila. Pancasila.